warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan guru-guru kita. Alhamdulillah ada Ustadz Ali Sadi, Ustadz Sutarto, wabil khusus Ustadz Muhammad Edison selaku Ketua DKM dan Khotib dan Imam pada kesempatan sholat Idul Fitri kali ini. Alhamdulillah hampir seluruh umat Islam di muka bumi ini berkumpul di titik yang telah ditentukan dalam rangka menyambut kemenangan setelah Allah mentarbiyah lewat madrasah yang bernama Ramadan. Dan pada hari ini umat Islam dalam kebahagiaan yang puncaknya dalam bentuk melakukan sholat Idul Fitri. Semoga kita berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan Allah terima, Allah jadikan amal soleh kita, dan kelak kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang fitrah, kembali kepada fitrahnya, bersih dan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada makhluk pilihan Allah Azza wa Jalla yang menjadi utusan Allah, membawa risalah kebenaran, menjadi qudwah manusia di muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan berkat Allah Subhanahu wa taala, mengawali salat Idul Fitri ini izinkan kami selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Madinah menyampaikan beberapa laporan dan rangkuman yang kita laporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Adapun Masjid Al-Madinah telah menggulirkan program-program yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih selama sebulan penuh, iftar jama'i di setiap ahad yang dikontributorkan oleh 3 RT di wilayah Blok O, i'tikaf di 10 hari terakhir, serta penerimaan dan penyaluran zakat fitrah yang alhamdulillah apa yang disebutkan tadi, program-program yang digulirkan oleh Masjid Al-Madinah telah terlaksana dengan baik. Adapun laporan zakat fitrah yang kami terima tahun 1447 Hijriah, yang pertama adalah perolehan zakat fitrah dalam bentuk uang sebesar 6.552.000. Zakat fitrah berbentuk beras sebanyak 423,5 liter, dan infak sedekah diterima sebesar 1.389.000. Adapun penyalurannya, jumlah muzaki sebanyak 260 jiwa dan jumlah mustahik sebanyak 60 jiwa.
Itulah beberapa laporan program Dewan Kemakmuran Masjid Al-Madinah yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada seluruh elemen-elemen yang mensupport, berpartisipasi sehingga terlaksananya acara dan program tersebut. Dan kami memohon maaf bila dalam penyelenggaraan program Ramadan tahun ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, DKM Masjid Al-Madinah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Kami berdoa semoga kita semua Allah terima amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, bersih dan tanpa dosa. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Mahar terkait sambutannya maupun informasinya. Baik, dilanjutkan acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu kita niatkan sholat Idul Fitri usolli baik, diulang kembali. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yaitu niat sholat Idul Fitri usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Baik, diulang kembali. Niat sholat Idul Fitri pada pagi hari ini yaitu usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dan di setiap rakaatnya terdapat beberapa takbir. Di rakaat pertama sebanyak 7 takbir dan di rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Dan di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diulang kembali, di sela-sela takbir disunahkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, kepada para jamaah yang masih di jalan atau masih di dalam perjalanan maupun di rumah, kami memohon untuk mempercepat langkah kakinya karena pelaksanaan sholat Idul Fitri akan kita mulai. Dan kepada para jamaah yang saf-saf yang masih kosong dimohon untuk merapatkan, karena merapatkan saf adalah sebagian atau kesempurnaan kita pada sholat kita pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sholat Idul Fitri yang akan dipandu oleh guru kita Bapak Muhammad Edison dan Bilal Muhammad Haris Mubarak. Kepada Muhammad Haris Mubarak, waktu dan tempat saya persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi
صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم البركة ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجارك الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Aidul. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi umat kita, umat muslim seluruh dunia. Walaupun ada beberapa saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri 19 Maret, saudara kita yang lain merayakan Idul Fitri di 20 Maret, dan hari ini kita merayakan Idul Fitri 21 Maret. Tapi persatuan umat Islam seluruh dunia sepakat bahwa kita merayakan Idul Fitri di 1 Syawal 1447 Hijriah. Ini hal yang tidak bisa dibantah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenankannya kita dapat menyelesaikan suatu rukun Islam. Siam di Ramadan 29 atau 30 hari kita telah tunaikan. Kita telah tunaikan juga zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Dan amal-amal bulan Ramadan, salat tarawih berjamaah, buka bersama, sahur bersama, itikaf, dan lain-lain ibadah Ramadan kita tetap tunaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita tunaikan, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salawat junjungan baginda Nabi Muhammad SAW atas perkenankannya, atas mujahadahnya, atas perjuangannya, atas keringat dan darah beliaulah hingga saat ini kita masih memegang teguh Islam, melaksanakan syariat yang beliau ajarkan, melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, termasuk sunnah salat Idul Fitri kali ini. Pada dasarnya bulan Ramadan ini kita juga mulai dengan sesuatu yang luar biasa. Samping kita mulai dengan kekhusyuan, ketaatan kita juga bulan Ramadan ini, beberapa hari setelah Ramadan kita mulai dengan suatu peristiwa yang sangat mencekam, di mana penjajah Amerika dan Israel menyerang negara Iran, negara saudara kita, saudara muslim kita di Iran sana. Mungkin saudara-saudara muslim kita agak berat menjalankan ibadah Ramadan, termasuk juga saudara-saudara kita muslim di belahan bumi lainnya, di Gaza, di Palestina, di negeri-negeri lain yang mungkin lebih berat menjalankan ibadah Ramadan dibanding kita. Dan tentunya ini membuat kita prihatin dengan kondisi kita terutama gitu ya. Sebagai umat yang satu, umat Islam yang satu di bulan bumi, kita adalah sebenarnya umat rahmatan lil alamin. Kenapa masih orang masih menyerang kita? Itu tidak lain karena mungkin persatuan kita masih belum kokoh, belum kuat. Dan tentunya eskalasi dari penjajahan Amerika dan Zionis Latullah kepada negeri-negeri muslim itu belum berakhir dan makin menunjukkan eskalasi yang meningkat. Kita tahu bahwa Selat Hormuz juga sudah ditutup. Pasokan minyak dunia bakal terganggu. Beberapa kilang minyak juga sudah diluluh lantakan oleh bom, baik dari kedua belah pihak.
selain pasokan minyak yang 20% tertutup, tambah lagi dalam beberapa minyak, ini suatu kondisi memprihatinkan, tidak kecuali kondisi kita di Indonesia, yang mana Indonesia bukan salah satu negara impor minyak juga. 25 hari yang lalu pemerintah kita bilang minyak kita mungkin cukup untuk 20 hari cadangan minyak kita. Walau alam setelah lebaran ini apakah cadangan kita masih mencukupi atau tidak. Negara-negara lain sudah memperingatkan warganya untuk melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak. Tapi negara kita mungkin kitalah yang harus mengerti bahwa mungkin kedepannya akan terjadi krisis. Walau alam kita tidak menginginkan krisis, tapi itu mungkin akan terjadi apabila eskalasi makin meningkat, terutama di Timur Tengah. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara Indonesia juga, tentunya kita tidak menginginkan krisis. Tapi sebagai bangsa yang mungkin berkali-kali diterjang krisis, belakangan juga kita ada krisis COVID-19 2020, 2021, 2022 kita sudah melewatinya. Alhamdulillah sudah berlalu. Dan yang kelihatan mungkin krisis energi. Krisis energi yang juga berarti krisis lain-lainnya. Karena begitu energi meningkat, energi lebih mahal harganya, tentu bahan logistik semuanya akan meningkat. Kali ini khotib mencoba memberikan tausiah bagaimana bekal kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi krisis. Walaupun mudah-mudahan kita tetap berdoa pada Allah supaya krisis ini cepat berakhir. Tapi tidak ada salahnya kita mengulang langkah-langkah yang mungkin sudah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan untuk bagaimana kita menghadapi krisis yang akan datang. Paling tidak ada beberapa bekal untuk menghadapi krisis. Yang pertama, marilah kita melakukan husnuzon kepada Allah. Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah SWT. Tidaklah Allah menciptakan kita, menjadikan manusia Indonesia, manusia muslim, kecuali untuk sebagai rahmatan lil alamin, kecuali untuk beribadah dan mengenal dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah padanya. Kita belum tahu apakah krisis ini akan terus berlangsung atau tidak. Tapi tentunya apa yang Allah takdirkan pada kita, qada dan qadarnya Allah SWT adalah yang terbaik bagi kita. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Dan Allah pasti akan menjadikan jalan keluar kepada hambanya yang mau bersabar dan berusaha. Tengah krisis ini, sikap seorang yang beriman pada Allah dan kadarnya adalah sabar, dan ketahuilah sungguhnya kesabaran itu merupakan buah dari husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik.
Adapun dari hikmah yang diantara krisis ini yang terasa semenjak kalau kita berkaca pada COVID-19 yang lalu adalah juga semakin tingginya syiar-syiar Islam. Di satu sisi Amerika sebagai negara penjajah menunjukkan kearoganannya kepada masyarakat dunia, menunjukkan tindakan sewenang-wenang. Tapi di sisi lain gejolak Islam juga menggema di mana-mana, termasuk di Amerika sendiri. Di Eropa, di Belanda terpilih seorang presiden, maaf, LGBT. Tapi semarak Islam makin marak di sana. Kita lihat mungkin di medsos, di YouTube, ada buka bersama di Dam Square, alun-alun di kota Amsterdam, yang mana buka bersama ini massal. Dan tidak juga buka bersama ini khusus untuk muslim, tapi untuk siapapun dia bisa ikut berbuka bersama di Dam Square, di alun-alun kota Amsterdam. Di New York, wali kotanya terpilih seorang muslim, wali kota Ramdan. Walaupun di kota yang paling sibuk di dunia, di New York, kota yang dibilang paling juga banyak bermaksiat, kota yang sibuk hiruk pikuk di sana, tapi masih terpilih seorang wali kota yang beragama muslim. Ini suatu kabar luar biasa bagi kita. Di tengah krisis tentunya Allah munculkan suatu anti krisis, suatu keberkahan dari Allah SWT, bahwa Islam tersebar luas di seluruh penjuru dunia, di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, di kota-kota besar, kota-kota kecil, kampung-kampung, seluruh dunia tidak ada yang tidak mendengar Islam sekarang. Dan kebanyakan mereka juga mendengar yang negatif saja, karena ini propaganda media kufar ya, atas kejelekan Islam yang mereka membangun. Padahal sebenarnya Islam itu indah. Mungkin sebagian ada umat-umat muslim yang kurang menjalankan agamanya sehingga terlihat absurd, terlihat ironis. Tapi nilai-nilai keislaman adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Dan bekal kita yang kedua adalah bagaimana juga kita membangun ketahanan pangan. Dari pemerintahan kita, gubernur, wali kota, bahkan tingkat yang kecil, RW, RT, maupun diri kita pribadi, ada sewakiannya kita mungkin juga membangun ketahanan pangan pada diri kita sendiri. Karena kedepannya mungkin kalau krisis energi global, krisis-krisis yang lain akan menimbulkan kenaikan bahan pangan, kelangkaan juga. Kita akan juga menghadapi musim kering yang berkepanjangan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wallahu a'lam, mungkin Indonesia tidak terlalu merasakan hal itu, walaupun kita berapa hari juga merasakan berapa suhu makin terik. Dan kedepannya wallahu a'lam, apakah kita akan juga masuk pada krisis yang berkepanjangan. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita, menjaga negara Indonesia, menjaga umat muslim Indonesia dari segala krisis. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebuah negara akan hancur apabila tidak memiliki ketahanan pangan. Terlebih kita, apabila kita tidak memiliki stok bahan pangan yang cukup. Kalaupun ada, mungkin terlalu mahal yang bisa kita jangkau. Maka sudah seyogyanya kita mencoba kembali sesuai anjuran Al-Quran, As-Sunnah, untuk coba kita bertani maupun berternak. Ini suatu usaha di akhir zaman yang mungkin
bisa kita coba pelajari dan kita lakukan kembali. Ini sebagai bentuk untuk ketahanan pangan. Kita menyediakan makanan, minuman dari diri kita sendiri. Ini anjuran dari para ulama untuk bagaimana kita membangun ketahanan pangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kami menjadikan di atas bumi ini terdapat tempat yang sesuai untuk dibuat ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air di situ. Tujuannya supaya mereka boleh mendapatkan rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanaman-tanaman yang lain yang mereka usahakan. Adakah mereka merasa tidak perlu bersyukur? Surat Yasin 34-35. Dan juga peternakan. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Yusuf 47, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kita perlu memanen dan memakannya, mengatur panen itu, dan untuk kita tabungan untuk di tahun-tahun sulit seperti itu. Seperti yang terjadi waktu Nabi Yusuf alaihissalam memerintah Mesir. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya untuk kamu makan. Surat An-Nahl ayat 5. Secara eksplisit ayat ini menyebutkan beberapa manfaat dari peternakan, yaitu dalam binatang ternak terdapat berbagai gizi dan vitamin yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bekal kita yang ketiga adalah meningkatkan kembali budaya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal birri itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Maidah ayat 2. Dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini juga sangat masuk dan familiar di tengah-tengah kita, bahwa ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan adalah konsep hidup gotong royong yang sangat terpuji dalam Islam. Alhamdulillah kita dihidupkan di negeri Indonesia yang terkenal juga dengan gotong royongnya, guyup dalam hal kebaikan untuk sama-sama mengerjakan ketakwaan. Ini ada di masyarakat kita, tinggal kita kembangkan kembali, kita galakkan kembali. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, dan orang-orang yang telah berempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada mengaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Mereka menggunakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Marilah sama-sama kita sebagai bangsa, sebagai diri pribadi, sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, sebagai warga RT, sebagai warga RW, saling kita bertolong menolong, terutama nanti di kondisi masa-masa krisis yang akan datang. Kita saling bantu-membantu, yang sebagai yang kita tunjukkan juga di krisis sebelumnya seperti COVID-19. Kita saling bertukar informasi, saling guyup, saling bersedekah, saling berinfak untuk saudaranya seiman maupun saudaranya sebangsa dan setanah air.
Mengutamakan orang lain membutuhkan adalah pelajaran berharga yang terkandung dalam ayat ini. Persatuan dan persaudaraan para muhajirin dan ansor diabadikan di Al-Quran sebagai inspirasi bagi umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang hidup rukun, berdampingan, dan saling membantu dalam ketaatan. Bekal kita yang keempat, bagaimana kita juga menjaga bahwa dalam masa krisis kemungkinan besar dan biasanya tingkat kriminal juga akan meningkat. Maka selain tadi tolong menolong, mari kita saling waspada lingkungan. Kita harus juga saling menjaga harta dan benda kita dari pihak-pihak yang kriminal dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita saling menjaga, saling berwelas asih, saling berdisiplin, membantu sesama dalam hal kebaikan, dalam hal keamanan dan lain sebagainya. Ini satu bekal kita dalam menghadapi krisis. Yang terakhir tentunya bekal kita adalah memperbanyak zikir dan doa. Ibnu Aswad radhiyallahu anhu berkata dari Rasulullah SAW, tidak ada satu nabi pun yang diuji mendapatkan kesulitan hidup kecuali memohon pertolongan Allah dengan bertasbih. Subhanallah adalah satu tasbih yang untuk kebanyakan untuk mengasali persoalan hidup. Dan ini bekal dari para nabi. Tentunya bekal bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kita perbanyak berzikir, merenung, mengingat Allah SWT atas segala nikmatnya dan atas segala yang Dia berikan kepada kita. Tidak ada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya 87. Betapa dahsyatnya kekuatan tasbih sampai Imam Syafi'i berkata, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat untuk menolak wabah melebihi tasbih. Dan tentunya zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini merupakan makanan kita di akhir zaman. Nanti pada waktu mudah-mudahan kita tidak mengalami Fatul Dajjal akan datang, maka hampir-hampir tidak ada makanan yang disediakan untuk kita. Tanah kering, tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh. Maka disitulah Dajjal berperan untuk menyediakan kita makanan. Apabila kita tidak punya bekal tasbih, tahmid, takbir, maka kita akan menjadi mangsa daripada Dajjal tersebut. Kita akan mengikuti Dajjal tersebut. Maka akhir zaman untuk menutupi kelaparan kita, nanti kita dianjurkan berzikir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini merupakan makanan kita di akhir zaman. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita mengalami zaman seperti ini. Dan paling tidak kita tadi berusaha untuk menjaga ketahanan pangan di antara kita. Demikian mungkin 5 tips untuk bagaimana kita menghadapi krisis. Yang pertama tadi, bagaimana kita berhusnuzon pada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Yang ketiga, bagaimana kita saling berta'awun, tolong menolong. Yang keempat, bagaimana kita juga saling menjaga angka meningkatnya kriminalitas. Dan yang terakhir, zikir dan doa kepada Allah SWT kita perbanyak. Demikian, mudah-mudahan berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza innahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna minal aqya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf bila pelaksanaan kita masih banyak kekurangan, dan saya memohon maaf bila masih salah kata maupun ucapan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah
Jauh.